Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, senang sekali TVRI Aceh dapat menjumpai Anda kembali dalam program Haban Agro untuk sore hari ini. Saudara, seperti yang kita ketahui, kota Lux Mawai pernah dijuluki sebagai kota petrodolar pada tahun 90-an. Dan kini kota Lux Mawai akan terus meningkatkan dan bangkit untuk menuju sebagai kota yang pendidikan dan kemudian meningkatkan pariwisata sebagai pendapatan asli daerah. Nah, kemudian bagaimana kondisi atau bagaimana upaya pemerintah kota Lux Mawai saat sekarang ini? Saat sekarang saya sudah bersama Wali Kota Lux Mawai, Bapak Suedi Yahya, yang telah meluangkan waktu untuk berbincang seputar pembangunan di kota Lux Mawai dengan tema Kabupaten Lux Mawai menuju kota jasa pendidikan dan pariwisata. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali, di tengah kesibukan Bapak juga menyempatkan diri untuk berbincang bersama TVRI Aceh. Pak Wali, kita tahu bahwa kota Lux Mawai menjadi salah satu kota yang paling maju di tahun 90-an. Dan kemudian sekarang seperti apa kondisinya dan bagaimana upaya pemerintah kota Lux Mawai sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian juga pendapatan asli daerah yang menjadi ujung tombak untuk meningkatkan pembangunan? Ya, kita melihat dari tahun 90-an yang bahwa Lux Mawai dijulukan adalah kota petrodolar. Petrodolar dalam artinya adalah pada tahun tersebut produksi gas yang diolah oleh Arun pada masa itu menjadilah kemakmuran para pegawai yang ada di kota Lux Mawai, yaitu khususnya pegawai Arun. Jadi imbas pegawai Arun, imbas kilang Arun, maka julukannya lah jadi kota Lux Mawai petrodolar. Dalam artinya pegawai Arun itu ukuran belanjanya dengan dolar. Belanja pegawai Arun itu dengan kata lain lebih banyak dolar, belanja di wilayah kota Lux Mawai. Tapi secara umumnya juga kita lihat masih pada dulu masih juga ada juga kemiskinan, ya kan? Tapi ya nggak ada cukup kecil ya. Cukup kecil. Tapi setelahnya selesainya Arun, pengolahan gas Arun, hampir semua itu, makanya semuanya pegawai Arun di PHK. Selesai, nggak ada. Ya, masa. Lagi pula produk gas yang diambil dari Exxon Mobil pada dulu untuk diolah menjadi gas di Arun, kita langsung pihak pemerintah pusat juga langsung mengambil alih aset yang dikelola oleh Pertamina dulu, langsung dialihkan kepada Kementerian Keuangan. Yaitu Arun sekarang adalah asetnya milik negara. Milik negara. Di bawah Kementerian Jadi Keuangan. Tidak milik perusahaan Pertamina. Ya, langsung milik negara yang di bawah Kementerian Keuangan. Sekarang dikelola oleh manajemen aset negara, yaitu Elman. Ya, untuk membisniskan aset tersebut. Maka setelah habisnya Arun, langsung pihak PAG menyewakan kepada Elman untuk revitalisasi gas Arun juga yang di Exxon, yang kekurangannya diambil dari Tangguh, Papua, untuk diolah menjadi gas di sini untuk disalurkan ke Belawan, untuk kebutuhan Medan dan sekitarnya, disalurkan melalui pipa. Dalam artinya kita lihat setelahnya habis Arun, Lux Mawai masih bertahan pada posisi awal juga. Baik Pak, ada yang menarik bahwa saat Bapak dilantik kedua kalinya menjadi wali kota Lux Mawai ini sendiri, ada pesan Gubernur saat itu adalah
karena kota Lok Sumawe menjadi salah satu kota industri. Ya. Dan kemudian bagaimana setelah pelantikan tersebut upaya pemerintah kota Lok Sumawe untuk menghidupkan kembali industri yang ada? Ya, alhamdulillah. Dengannya ada keputusan presiden, Lok Sumawe menjadi kawasan ekonomi khusus. Ya. Alhamdulillah ada beberapa industri yang termasuk satu PAG, dan ada investor yang mau investasi lagi ke Lok Sumawe di dalam kawasan tersebut. Saya lihat ini ya langkah-langkah awal yang lebih bagus untuk bangkitnya lagi Lok Sumawe dan Aceh pada umumnya dengan ditetapkan Lok Sumawe ini menjadi kawasan ekonomi khusus. Jadi alhamdulillah sekarang dari pelaksana untuk menggait investor untuk ke kawasan KEK adalah oleh Patna, perusahaan yang dibentuk oleh beberapa penyandang saham. Ini kita lihat ini akan menuju kepada yang lebih positif ya. Mungkin kedepannya kita insya Allah mungkin lebih maju lagi. Ya. Kalau ini KEK ini jalan, mungkin lebih besar daripada Arun yang dulu, daripada tahun 90-an itu, ini lebih maju lagi. Dan sejauh ini seperti apa Pak gambaran dari kawasan ekonomi khusus untuk Lok Sumawe sendiri yang sudah berminat untuk menanamkan investasinya seperti apa? Mungkin ada gambaran dari Pak Wali sendiri. Iya. Sejauh ini. Sekarang banyak investor yang mau menginvestasi ke kawasan KEK. Cuma ada hal teknis yang menyangkut dengan kondisi aset yang memang aset ini masih di bawah wewenang Elman, yaitu pengolahan aset negara. Sedangkan di kawasan KEK yang mengelolakan aset adalah perusahaan Patna yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan dan para penyertaan modal saham. Dibentuklah perusahaan Patna untuk mengelola kawasan KEK tersebut. Maka dalam hal ini yang belum ada titik terang. Nah, jadi sampai sekarang masih kita duduk bersama dengan Elman, dan Elman juga sudah membantunya, ada keputusan membantu untuk memajukan kawasan. Dan sinyal untuk aset itu Pak? Ya, karena kalau kawasan KEK yang khususnya di aset Arun itu di bawah Elman. Kalau memang para investor mau bisnis di situ, menginvestasi ke kawasan Arun itu harus sewa dulu sama Elman. Itu tidak dengan sama Dewan Kawasan, yaitu yang dibawa Patna. Jadi masih ada persoalan sedikit terkait dengan upaya kemudian melihat persoalan itu. Langkah nyata yang dilakukan pemerintah Kota Lok Sumawe untuk mempercepat ini seperti apa nih Pak? Kita terus melobi para investor yang mau investasi ke kawasan KEK dengan kita yang pertama mempermudahkan semua permasalahan izin. Okay. Dan kita memberi pelayanan yang baik dan dia merasa aman. Jadi dia tidak melihat lagi bayangan masa konflik yang diinformasikan tidak aman, keamanan. Saya lihat kalau segi keamanan lebih aman di Aceh daripada yang lain. Baik Pak, kalau dilihat bahwa tadi Bapak menyinggung bahwa lokasi PT Arum menjadi salah satu kawasan KEK, dan kemudian apa dengan
ketersediaan lokasi itu, apa juga ada pengembangan wilayah sedikit mungkin ke pinggir di kawasan PT Arun itu untuk pembangunan infrastruktur lain seperti industri-industri itu, atau memang dikhususkan di PT Arun itu sendiri? Nggak dikhususkan. Jadi yang memang yang ditetapkan oleh kawasan K adalah yang pertama Arun, ex Arun, PIM, KKA, dan ASEAN. Oke. Nah, itu tempat 4 lokasi itu yang ditetapkan sebagai yang ditetapkan oleh dalam kawasan K. Tetapi ada yang di luar kawasan itu juga. Nah, itu juga kan lokasi pendukung K yang di luar Arun misalnya, di luar PIM juga itu walaupun tidak tergolong dalam kawasan, tetapi juga dia adalah menjadi pendukung kawasan K. Ada juga investor-investor yang mencari lokasi yang di luar kawasan K. Dan Pak, kita berbicara kek itu memang sudah agak akan dilakukan. Dan kemudian tentu pemerintah Kota Loksmawe melihat potensi-potensi lain untuk peningkatan perekonomian. Mungkin Bapak bisa jelaskan, selain fokus ke kek, kemudian apa yang dilakukan pemerintah Kota Loksmawe sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian perekonomian di kota? Ya, pertama kita di Loksmawe terlepas daripada industri yang ditetapkan dalam kawasan kayak kita juga untuk mencari dukungan. Yang pertama dari segi pariwisata yang islami, karena kita juga Kota Loksmawe sebagai kota pariwisata juga yang wisata laut yang dulunya megah dengan ujung blang ya, ujung blang. Juga kita hari ini lagi benar yang lagi kita buat jalan lingkar di sekeliling laut lintas kabupaten kita dan pariwisata lain seperti Jelekan, Wartolbum dan sebagainya. Itu semuanya kita dalam pariwisata tidak terlepas dengan mengikuti budaya keislamannya. Jadi tidak dengan semata itu melanggar. Kalau ada wisata tidak boleh. Tapi di Loksmawe kita beri aturan-aturan, ketentuan-ketentuan oleh pengusaha pariwisatanya untuk tidak melanggar dengan syariat Islam. Sekarang kita sudah mengeluarkan instruksi kepada yang membuat tempat pariwisata, misalnya waterboom. Itu waterboomnya harus 2, untuk laki 1, untuk perempuan 1. Boleh, boleh pariwisata kita, tetapi harus ikuti. Dan kita sekarang lagi merekrut juga 50 tenaga WH baru untuk kita tempatkan ke tempat pariwisata yang ada di Kota Loksmawe untuk pengawasan. Walaupun itu tempat swasta, kita akan tugaskan ke situ. Pemerintah yang biayai WH-nya itu untuk mengawasi yang tidak ada terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam nantinya. Oke, kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi sendiri dari tahun ke tahun seperti apa nih Pak? Kita lebih meningkat dari tahun 2017 sampai 2018 ini, kita lebih meningkat, alhamdulillah lebih bagus ekonomi kita, dan angka kemiskinan kita pun juga lebih kurang dibandingkan dengan daerah yang lain. Kabarnya setiap tahun angka kemiskinan juga terus menurun. Salah satu sektor yang paling diandalkan untuk menurunkan kemiskinan? Ya, itulah yang kita lihat dalam kebijakan pemerintah yang proaktif dalam bidang sosial dan pariwisata. Apalagi kita sekarang Loksmawe kan juga kita tetapkan sebagai kota pendidikan yang banyak jasa juga masuk ke kita dengan adanya beberapa universitas di Loksmawe. Mungkin universitas negeri di Loksmawe itu 3. Nah, 3 universitas negeri dan ada beberapa universitas swasta. Jasa itu pun yang
banyak anak-anak kos, kita juga jasa kita juga menambah. Maka dari segi iya, maka kuranglah angka kemiskinan dari kita Kota Lok-Semawe. Baik, menarik untuk berbicara pendidikan, tapi kita akan break sebentar, Pak. Dan saudara, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara, terima kasih Anda masih menyimak Haban Anggro bersama Bapak Wali Kota Lok-Semawe, Bapak Swedi Yahya, yang telah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama TVRI Aceh. Dan ini juga suatu kesempatan dan spesial bagi TVRI Aceh berkunjung di Lok-Semawe dan menyempatkan waktu berbincang dengan Bapak. Pak, kita tahu bahwa dunia pendidikan menjadi fokus juga pemerintah Kota Lok-Semawe. Kita ingin tahu bagaimana sejauh ini gambaran dunia pendidikan di Kota Lok-Semawe. Insyaallah pendidikan di Kota Lok-Semawe lebih bagus, ya kan? Kita lihat dari yang pertama minat sekolah anak, ya. Jadi angka putus sekolah cuma kita 0,01%. Jadi Itu yang sangat sedikit ya, putus sekolah. Juga kita terdata di nama-nama yang nggak sekolah. Ya, sudah terdata di data kita. Karena di Lok-Semawe kita untuk pendidikan semua gratis, Pak. Tidak kita pungut biaya apapun untuk pendidikan di Kota Lok-Semawe. Termasuk kita bus sekolah untuk jemput anak-anak juga gratis. Itu enggak. Jadi mempermudah akses dengan ada bus sekolah. Bus sekolah kita tidak boleh bayar dan tidak boleh kutip oleh bus sekolah kepada anak-anak. Itu kita gratis, kita subsidi oleh pemerintah. Pak, terkait dengan infrastruktur pendidikan seperti kelas, kemudian mungkin mobiler sekolah, kemudian bagaimana upaya pemerintah Kota Lok-Semawe untuk mempermudah atau membuat nyaman ya siswa untuk bersekolah? Kita untuk mobiler dan fasilitas sekolah cukup memadai. Kita hampir tiap tahun membuat pengadaan mobiler sekolah. Mungkin ada yang rusak, yang apa. Tetapi secara umumnya kita lebih baik dalam kondisi infrastruktur sekolah, termasuk mobiler, buku, dan lainnya juga kita bawa cukup bagus. Dan kita tahun ini juga membuat pengadaan komputer seluruh SMP untuk ujian secara elektronik. UMBK, basis komputer. Iya, kita udah selesai tahun ini. Semua SMP kita semua sudah lengkap. Luar biasa. Iya. Jadi kemudian kita berbicara Kota Lok-Semawe ini juga tidak hanya di sebuah kota, tapi juga pinggiran kota. Iya. Bagaimana kondisi pendidikan pinggiran kota Lok-Semawe yang tidak berada di pusat kota, Pak? Apa yang dilakukan atau membuat nyaman, kemudian membuat lebih berkualitas sekolah-sekolah yang berada di pinggir kota? Kita maksimalkan seluruh fasilitas yang ada di sekolah yang di pinggir kota
misalnya Cotring Iya. atau yang di Muara per kecamatan, kita suruh kondisikan sama dinas pendidikan untuk per kecamatan. Jadi diprioritaskan anak-anak di kecamatan tersebut untuk mengantar sekolah anaknya, mendaftar sekolahnya di kecamatan itu. Jadi mendekatkan masyarakat sekolah. Jangan dituju ke satu sekolah. Kalau dulu adalah ditujukan harus SD 1, SMP 1, Betul. SMA 1. Betul. Jadi semuanya bertujuan ke satu. kota. Karena melihat kualitas di SD 1, SMP 1, SMA 1 itu lebih baik. Betul. Jadi sekarang kita sudah mensosialisasikan seluruh masyarakat di Kota Losmawe. Ini semuanya kualitas di sekolah kita lebih baik, sama juga seperti kualitas di SD 1 dan SMA 1. Berarti artinya kota-kota di pinggiran Iya. sekolah pinggiran itu sudah menyamai kualitas yang berada di pusat kota sekolah. Dengan kita rocker semua guru. Jadi guru yang memang berkualitas baik tidak tertumpuk di SD 1, di SMA 1, SMP 1. Jadi kita sebarkan di seluruh sekolah yang ada di Kota Losmawe. Walaupun dia di pinggir kota, juga gurunya yang berkualitas kita. Apalagi kepala sekolahnya. Kalau memang dia mampu, kita rocker. Langsung kita rocker. mendorong motivasi siswa untuk Maka bersekolah. dengan hal ini pada tahun-tahun 2 tahun yang sebelumnya, masyarakat kita semua sekolah sini udah hampir sama, merata. Buktinya adalah kalau dulu satu sekolah itu 50 orang yang antar sana, sekarang udah melebihi hampir 300, 500. Itu satu sekolah? Iya. Jadi dari situlah kita lihat perbandingan, berarti kualitas di sekolah itu sudah baik. Dan dengan masyarakat sudah adanya masyarakat ngantar anaknya, si anaknya ke sekolah tersebut. Pak, kita juga tidak menutup mata dengan anak-anak kurang mampu. Ya. Kita tahu bahwa selain anak yatim piatu korban konflik, kemudian mungkin yatim piatu meninggal orang tuanya di saat mereka bersekolah. Nah, perhatian apa yang dilakukan pemerintah kota terhadap anak-anak yang kurang mampu? Kita yang pertama adalah menggratiskan antar jemput. Oke. Antar jemput anak sekolah dengan kita adakan bus sekolah. Yang kedua adalah kita tidak membolehkan memungut biaya apapun, tidak membebani biaya apapun untuk anak-anak tersebut, apalagi anak orang miskin itu tidak mengeluarkan kecuali beli baju. Apabila baju juga tidak dapat membeli atau sepatunya, ada kebijakan sekolah yang dia memang anak-anak lain beli baju sekolah, beli baju apa, lebih daripada keuntungan itu biaya itu akan disumbangkan kepada anak fakir miskin. Kebijakan itu yang kita terapkan di Losmawe, yang kita tegaskan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Losmawe. Nggak ada istilah anak miskin, anak orang miskin nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah. Nggak ada baju, beli baju. Jadi harus dibebankan kepada sekolah juga. Ya. Ada itu. Kita melihat dari pemaparan bahwa pendidikan sudah agak lebih baik dan kemudian juga angka putus sekolah juga sebenarnya sudah menurun. Iya, menurun. Nah, kemudian salah satu penyebab angka putus sekolah juga pengangguran, Pak. Iya. Nah, seperti apa pendataan kita untuk pemerintah Kota Losmawe sendiri, untuk di Kota Losmawe ini sendiri, angka pengangguran kita dari tahun ke tahun? Apakah menurunkan atau? Iya, kita angka pengangguran di Kota Losmawe tambah tahun menurun. Paling di tahun 2018 ini juga kita menurun juga 10,51%. 10,51%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Sebelumnya kita lebih agak tinggi. Ini menurun. Tahun 2018 kita menurun persennya. Artinya upaya pemerintah Kota Losmawe melalui dunia pendidikan, penyatraan, kualitas itu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi sekolah. Iya, yang pertama. Makanya juga kita angka kemiskinan juga menurun, angka pengangguran juga kita menurun. Karena angka kemiskinan juga kita di Losmawe juga memberi jaduk kepada orang-orang tua. Jadi orang tua kita memberi jaduk per bulan
nanti kita bayar per tribulan kepada orang tua yang umur 70 tahun. Mungkin bisa dijelaskan berapa jumlah yang diterima untuk penyelesaian jaduk Pak setiap bulan? Setiap bulan kita 300.000 per bulan untuk jaduk orang tua umur 70 tahun. 70 Itu beda dengan yang diberikan oleh pusat. Oh, beda. Terlepas ya. Cuma yang nggak kita berikan adalah yang umur 70 tahun dia pegawai negeri, pensiunan. Itu tidak. Jadi intinya orang yang miskin, yang kurang mampu dan kategori sudah masuk kategori kita berikan jaduk 300.000. 300.000 per bulan. Per bulan. Itu yang umurnya 70 tahun. 70 tahun. Baik, Pak, berbicara dengan pengangguran. Tentu setiap kota dan kabupaten memiliki jumlah pengangguran dan mungkin juga Kota Lusmawe bersyukur menurun ya Pak ya. Dan kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan, keterampilan para pengangguran ini? Mungkin ada upaya tersendiri dari pemerintah Kota Lusmawe untuk mendorong. Kita sekarang kita koordinasi dengan pihak perusahaan-perusahaan. Yang pertama adalah untuk membuat pelatihan khususnya orang Lusmawe. Karena kita kesepakatan baru kita keluarkan izin operasionalnya kepada perusahaan swasta di Lusmawe apabila dia menerima tenaga lokal itu minimal 50%. 50%. Maka juga kita setelah membuat keputusan kayak gitu 50% tenaga lokal, maka SDM juga kita harus tempuh. Betul. Ya, dengan membuat pelatihan di sini. Makanya dan juga kita program sekarang juga mungkin tahun ini dan tahun sebelumnya juga membuat kita pelatihan santri. Nantinya kita di pesantren juga ada BLKS, Balai Latihan Kerja Santri juga kita akan buat. Juga tidak terlepas daripada santri. Juga dia santri ada ilmu juga memiliki agama dan juga memiliki keterampilan. Maka nantinya ada dengan nantinya jalannya kawasan Kek, banyak industri di kawasan Kek, maka SDM di Lusmawe sudah siap. Insya Allah kita terus mengupayakan itu. Maka nantinya kita usahakan dan yakin, kita mohon kepada Allah ini Lusmawe bisa maju. Betul. Kembali ke 90-an $1 juga kembali bergairah dan meningkatkan ekonomi. Dan kemudian ada yang menarik bahwa di sini kan juga banyak seperti tadi kita sebutkan bahwa perguruan tinggi ada. Bagaimana mensinkronkan atau bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Lusmawe untuk hasil atau lulusan mereka itu siap diterima, Pak? Mungkin ada kerjasama khusus terkait juga pelatihan keterampilan tadi. Mungkin usaha wirausaha, kemudian bagaimana usaha dari pemerintah kota? Ya, ada beberapa universitas negeri, politeknik. Betul. Misalnya secara scale teknik dengan politeknik, Unimal, betul, dan juga teknik. Dan kepada industri, misalnya PIM, PAG, PHE, itu terus kita memberi rekomendasi apapun yang memang nanti direkrutkan itu diprioritaskan pada anak-anak yang memang lulusan politeknik dan Unimal. Yang sekarang adalah untuk perekrutan tenaga baru PAG atau PAI itu lulusan politeknik semua. Juga dalam pengelolaan gas rumah tangga kita oleh perusahaan daerah kita juga itu dari lulusan dari politeknik. Kita utama yang dari lokal kita. Jadi dari langsung diutamakan itu lulusan itu. Dan kita banyak menggunakan dari memang anak-anak lulusan politeknik, dari teknik dan Unimal. Baik Pak, pendidikan menjadi fokus dan kemudian ada kesehatan. Orang yang sehat tentu juga menghasilkan kualitas yang lebih baik. Bagaimana Bapak melihat ke sektor atau potensi kesehatan di Kota Lusmawe seperti kota ini? Jadi banyak kasus baik kematian ibu dan anak mungkin atau stunting. Ini seperti apa kesehatan di Kota Lusmawe sendiri, sektor kesehatan? Ya, kita insya Allah
beberapa tahun ini baik, Belanda lebih bagus, dan angka kematian anak juga kita berkurang. Stunting juga kita lumayan, ya kan? Dengan hasil survei BPJS dan Dinas Kesehatan juga kita cuma 0,46%. Jadi lebih rendah. Lebih rendah. Iya, dari gizi anak yang 74 orang dari 16.223 balita, atau kalau 46%, itu kita di hasil dari data itu kita paling rendah dari Aceh, Pak. Lok Sumawe, kematian bayi. Kematian bayi. Iya. Artinya masyarakat, ibu-ibu juga sudah mengerti memberikan bahwa gizi itu sangat penting. Ya, karena di Lok Sumawe kita adalah terus Dinas Kesehatan kita adalah mensosialisasi, dan kita memberi susu dan bubur kepada ibu hamil dengan gratis. Langsung pihak kesehatan kita untuk langsung meninjau para ibu hamil untuk memberikan, atau kalau nggak tahu langsung di Pukesdes, di Polindes, dan di Puskesmas, terus menyediakan susu untuk ibu hamil. Itu gratis buat kita seluruh kota Lok Sumawe. Jadi tenaga kesehatan juga selain dia bertugas di Puskesmas, kemudian juga ada pos-pos posyandu juga menjemput bola ya Pak, ya, untuk melihat kondisi masyarakatnya. Iya, termasuk kita juga ada ambulan antar jemput, Pak. Langsung kita ada nomor HP di ambulan untuk langsung nelpon di para yang menderita sakit atau yang untuk melahirkan. Misalnya ada yang syuting jauh, ambulan Puskesmas dia jauh, langsung telepon nomor ambulan, supaya ambulan langsung dijemput, tidak dipungut biaya apapun. Baik, Pak Wali. Tapi kita juga akan berbincang bagaimana ketersediaan tenaga kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan di kecamatan. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih dalam Habananggo. Ya sudah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Habananggo dan masih berbincang bersama Wali Kota Lok Sumawe, Bapak Swedi Yahya. Pak, kita tadi berbicara dengan kesehatan, kemudian upaya yang dilakukan pemerintah Kota Lok Sumawe juga terus menjemput bola. Nah, juga kita melihat bagaimana ketersediaan tenaga kesehatan kita di Kota Lok Sumawe. Apakah mencukupi? Kita hampir melebihi. Hampir melebihi malah. Karena kenapa saya bilang melebihi? Karena pemerintah kabupaten juga masih tinggal di Lok Sumawe. Ya. Jadi ada dokter pegawai Aceh Utara juga tinggal di Lok Sumawe. Lok Sumawe juga. Maka kapasitas dokter kita cukup memadai.
cukup memadai dengan adanya kumpulnya dokter dari Kota Lok Sumawe dan dokter Aceh Utara yang memang dia tinggal di Lok Sumawe dan bertugas di Lok Sumawe. Gitu. Makanya kapasitas dokter kita cukup memadai dibandingkan dengan kabupaten yang lain, dan rumah sakit juga paling terbanyak di Lok Sumawe. Lok Sumawe terbanyak. Iya, Pak. Baik. Kita ada 12 rumah sakit. 12 rumah sakit. Iya, Pak. Yang rumah sakit pemerintah cuma satu, Cutmutia. Ini baru satu yang kita ambil dari rumah sakit Arun untuk dikelola oleh pemerintah Kota Lok Sumawe melalui perusahaan daerahnya Kota Lok Sumawe, Arun. Selebihnya adalah rumah sakit swasta semuanya. Artinya dengan ketersediaan tenaga kesehatan mencukupi dan rumah sakit juga ada. Kemudian apakah daerah-daerah pinggiran, kita kembali ke daerah pinggiran Pak, kita tahu bahwa daerah pinggiran juga bagian dari wilayah Kota Lok Sumawe, dan bagaimana akses mereka untuk mendapatkan fasilitas kesehatan? Sebenarnya dengan kalau di kampung, di kecamatan-kecamatan, juga pelayanan kesehatan kita nggak mesti dia harus langsung ke rumah sakit. Sekota, ya. Dia dengan fasilitas puskesmas juga kita cukup memadai, karena puskesmas kita juga ada rawat inap. Kita ada 6 puskesmas dari 4 kecamatan. Sebenarnya aturannya 1 kecamatan 1 puskesmas, kita melebihi puskesmas. Gitu Pak. Dan seluruh kecamatan juga dan hampir beberapa kampung kita ada pustu, dan juga kita semuanya sudah ada polindes. Jadi untuk pelayanan kesehatan di Lok Sumawe kita agak lumayan baik, tapi kekurangan tetap ada. Tetap masih ada juga. Kita terus memperbaiki dengan infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat yang memang yang sering permasalahan ada pelayanan. Betul. Pelayanan. Kita maklum itu pelayanan. Maka terus setiap tahun kita tingkatkan pelayanannya. Langsung kita push kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Artinya selain ketersediaan fasilitas kesehatan juga pelayanan yang menjadi fokus juga. Iya, fokusnya. Dan kita ini ambulan juga kita alhamdulillah banyak. Juga kita ada kirim ke kampung yang memang terpencil, kita kasih ambulannya langsung ke pihak pemerintah kampung. Baik. Dan menarik ketika pendidikan, kesehatan dan juga pemerataan itu juga bagian dari visi misi Bapak sendiri, pemerataan pembangunan di Kota Lok Sumawe. Nah, berbicara pemerataan pembangunan seperti apa Pak di Kota Lok Sumawe sendiri? Apa yang menjadi fokus pemerintah Kota Lok Sumawe untuk pembangunan? Untuk pemerataan pembangunan kita adalah dari khususnya infrastruktur Pak. Iya. Karena untuk jalan desa, jalan antar dusun, mungkin kita sekarang adalah 70% itu hampir selesai infrastruktur jalan kita dan gorong-gorong. Mungkin 30% lagi yang harus kita buat dari dasar. Sedangkan yang 70% itu cuma adalah peningkatan atau perbaikan. Jadi yang sekarang di pinggir kota kita akan melihat dari tata ruang kita apakah ini untuk perkembangan permukiman masyarakat. Itu kalau memang sudah ada dilihat di tata ruang itu memang oke, ya kita itu akan membuat jalan baru, akan belah-belah jalan untuk buat jalan baru, buka jalur baru. Yang pertama adalah kita minta pengertian masyarakat, kalau memang itu diberi dalam itu kita buat, diberi tanah. Kalau nggak diberi, kalau memang itu memang cukup urgent untuk kita buat, langsung kita bebaskan lahan. Baik, kalau untuk fasilitas publik Pak, sejauh ini bagaimana pembangunannya? Sudah mencukupi dan sudah merata di setiap kampung? Kalau untuk pemerintah kampung, untuk publik, alhamdulillah, walaupun nggak semuanya selesai, tapi kita adalah mungkin
untuk pelayanan publik. Artinya masjid, kemudian menasah, Ya. kemudian itu sudah mencukupi Ya, untuk mencukupi. bergabung. Ada juga yang memang baru dibangun, mungkin nggak semuanya maksimal selesai masalah. Karena kita wajibkan semua menasah, harus ada menasah di Saya gabung harus ada menasah. Luar biasa. jadi kebanyakan kita pemerintah membantu dan swadaya masyarakat. Dan masjid juga kita bantu swadaya masyarakat juga, ada swadaya masyarakat dan kita, karena kita untuk pendidikan agama yaitu pesantren atau balai, kita dalam dana OSUS 30 dihitung dari 100% yang kita alokasikan dari dana OSUS 20% ke PK, itu kita potong untuk dinas untuk pendidikan agama 30%. Jadi luar biasa tinggi. Iya, kita ambil dari pendidikan umum, itu kita ambil 30% untuk pendidikan agama. Maka kita tiap tahun terbangun untuk bantuan ke daerah-daerah, ke balai-balai. Dan juga menasah juga tadi juga Menasah, bagian dari menasah, perhatian. bagian dari kita. Dan Kalau boleh masjid, tahu Pak, dana khusus yang kita terima untuk tahun 2018 sekitar kita 40%. 40%. 40%. Nah, dan kemudian kalau kita berpikir atau kita melihat itu ketersediaan air bersih, Pak. Air bersih itu sendiri kan menjadi fokus utama. Iya. Dan bagaimana Bapak melihat ketersediaan air bersih ini masih terpusat di Kota Lusmoe atau bagaimana di daerah-daerah lain? Kita masih kekurangan air bersih ya, belum maksimal. Walaupun di Lusmoe ada 2 PDAM, PDAM Aceh Utara 1, Monpase, dan PDAM Kota Lusmoe, Ibu Sari Rata. Cuma PDAM pemerintah Kota Lusmoe baru melayani masyarakat sampai tahun 2017. Itu cuma Kecamatan Muara 1. Sedangkan 3 kecamatan lagi masih dilayani oleh PDAM Aceh Utara. Artinya bersinergi PDAM tersebut. Dan kemudian terhadap kekurangan dari wilayah-wilayah, apa upaya pemerintah Kota Lusmoe sendiri, Pak? Kita upayakan dengan kerjasama dengan pihak ketiga nantinya, ketiga, dengan ya. PDAM kita untuk bisa melayani seluruh masyarakat Kota Lusmoe dengan melihat sumber air. Sumber air yang kita ambil potensial nantinya. untuk Sekarang PDAM kita sumber airnya dari bekas Arum dulu. Ya kita ambil dulu, yaitu Jadi masih terbatas ya, Pak, ya? Air Pesangan. Air Pesangan. Iya. Baik Pak, setiap kota dan kabupaten memiliki kewenangan untuk ruang terbuka hijau. Iya. Kita lihat di Kota Lusmoe ini sudah mulai tertata dengan ruang terbuka hijau dan asri. Iya. Nah, bagaimana ke depan bagi menyusun ruang terbuka hijau itu supaya lebih banyak lagi, dan kemudian apa konsep yang akan dilakukan terkait dengan ruang terbuka hijau? Makanya kita udah programkan di LHK sekarang, kita perintahkan di LHK udah beberapa tahun. Kita kalau ada memang tempat kosong, lokasi yang memang kosong, lahannya pemerintah, itu langsung tidak boleh dibangun pembangunannya. Itu harus menanam, harus didesain menjadi kawasan hijau. Kita sudah perintahkan itu di Dinas LHK. Maka ada lahan-lahan pemerintah yang kosong, kita itu nggak bangun lagi sekarang. Yang kosong kita nggak bangun. Langsung. Artinya setiap tahun juga pemerintah Kota Lusmoe memikirkan jika ada ruang kosong atau Iya. lahan kosong itu menjadi Iya. fokus kita untuk membangun RTH, ruang Iya. terbuka hijau. Iya. Dan kemudian Pak, seperti saya katakan tadi, dengan asri dan kemudian tertata dengan menarik bahwa membuat daya tarik wisatawan. Iya. Ya. Berbicara pariwisata, tadi juga sempat kita bersinggung masalah pariwisata. Nah, konsep dan event apa yang akan dikembangkan oleh pemerintah Kota Lusmoe sendiri setahun ini? Mungkin bisa dijelaskan, ada event-event khusus atau pariwisata? Kita tahun kemarin juga ada event internasional RAPAI, juga itu kita dalam kesempatan itu kita promosikan tempat-tempat wisata kita. Seperti wisata Gua Jepang yang bersejarah, terus kita di Disporapar pemuda ada olahraga dan Pariwisata. wisata, kita fokus itu untuk
membenah tempat pariwisata. Kita lihat di Aceh pada umumnya, Lusmawai khususnya, banyak tempat yang bisa kita angkat menjadi tempat wisata. Cuma fasilitasnya ada yang memang kita kurang. Nah, maka juga kita harapkan nanti provinsi juga mendukung sepenuhnya tempat wisata-wisata yang ada di daerah untuk bisa dibenar dengan baik. Nah, yang kita lihat sekarang kan yang ada wisata di Aceh kan kadang-kadang ada sampah, ada kotor, kumuh, orang berjualan yang tidak tata. Itu yang sekarang yang kita lakukan adalah menata dulu tempat-tempat wisata yang sudah ada. dengan dapat diterima oleh masyarakat ya, karena masyarakat Aceh juga kita tahu kalau langsung kita gusur gitu ya masalah juga, kita pertimbangan juga gitu, seperti Waduk Puso mau tata ya pelan-pelan kita mau supaya jangan buat yang kumuh, pondok-pondok kumuh, kita buat lain oleh pemerintah. Nanti kita gusur ke situ, pindah ke sini. Yang kita lakukan di pemerintah kota memang gitu. Baik Pak, terkait juga sektor wisata, kemudian juga ada UMKM yang juga mendukung bahwa hadirnya pariwisata, juga ada hasil UMKM yang bisa kita sampaikan kepada wisatawan. Bagaimana Bapak melihat ini, baik pembuatan souvenir, produksi souvenir yang menjadi nilai UMKM, seperti apa fokus pemerintah Kota Lusmawai sendiri? Kita di Dinas di Perindakop dan Dinas DKPP terus membina para perajin kita yang utamanya adalah di pinggir kota dulu. Pinggir kota. Belambangan, Kecamatan Belambangan dan Muara Satu sekarang yang kita fokus. Itu terkenal dengan kerajinan apa Pak? Kerajinan souvenir, bordir dan sebagainya. Itu terus kita bina, dan tahun ini juga kita mengadakan buat pengadaan bordirnya, kita pengadaannya itu mesinnya ya, kita ngadakan untuk kelompok tersebut untuk bangkit. Cuma problem kita sekarang adalah setelah diproduk oleh masyarakat perajin, ini pasarnya yang kurang ada. Nah, itu problem. Maka kebijakan kita sekarang, kita sudah instruksikan juga, kita mau panggil seluruh pedagang pada penjualan di LOS, di pusat kota Lusmawai, untuk menerima barang produksi kerajinan masyarakat lokal untuk dititip di situ. Nah, bukan membeli tapi menitip. Nanti 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali kita ngambil berapa buah yang laku. Nah, yang kita anjurkan nantinya ya sistemnya segitu, supaya pasarnya juga ada pada perajin. Jadi perajinnya nggak malas lagi. Dan juga program kita untuk supaya itu teratasi pasarnya, kita tahun ini mungkin bulan 6 ini kita akan resmikan pasar community kita, Pak. Pasar Rindu. Pasar Rindu. Iya. Kita akan menampung beberapa komuniti masyarakat, hasil taninya di beberapa kabupaten, termasuk Bina Mulia, Aceh Utara, Takengon, Gayo, Birun. Nah, kita nanti kerjasama dengan pemerintah kabupaten lain untuk MOU dengan kita untuk mengirim barang, menjual barang ke pasar induk kita. Artinya kita menyiapkan pasar untuk menampung. Iya, kita sudah siap pasarnya. Baik, tadi berbicara dengan pertanian, apakah Kota Lusmawai secara sektor pertanian juga memiliki keunggulan ya? Mungkin bisa ceritakan. Kita dalam segi pertanian hampir dikatakan tidak ada, karena kan kita kota, Pak. Kalau memang ada di Cetring itu batu, tanamnya susah. Jadi yang di Belambangan Pak pertanian? Pertanian ya. Di Belambangan? Pertanian gabah ya. Oh, gabah. Pertanian gabah mungkin kapasitasnya lebih kecil. Kita untuk pertanian kecil. Makanya dalam sisi kita tidak kita mengembangkan pertanian yang ada
untuk masyarakat, tetapi kita juga fokus untuk jasa kita aja. Oh, jasa. Karena kita Kota Losmawe adalah kota jasa, makanya kita manfaatkan jasa tersebut. Jadi ada hasil tani di kabupaten lain, di daerah lain, kita ambil jasa aja. Baik. Juga kalau dilihat dari geografis Kota Losmawe itu selain pertanian memang sedikit, kemudian garis pantai dan juga sungai, Pak, alur sungai. Ini juga saya mendengar bahwa kini sudah dimanfaatkan kerambu perikanan secara air tawar, kemudian air laut. Nah, seperti apa potensi perikanan kita baik laut dan air tawar? Kalau ini ada yang memang kita benarkan untuk membuat keramba. Dan ada juga yang tidak kita benarkan. Jadi ada kajian-kajian juga kita dari kesehatan kita. Sebetulnya dari waduk itu sebenarnya kita larang. Waduk dilarang. Untuk membuat keramba, membesarkan ikan di situ. Karena kan semua zat-zat limbah yang di masyarakat semua turun ke situ. Ikan akan memakannya, makanya kita larang. Tapi juga kita larang pun susah juga. Orang Aceh agak bakat dikit. Tapi kalau yang di pinggir lain kita tata, kita beri peluangnya untuk membuat keramba. Juga hasil laut kita itu lebih bagus. Lebih bagus, Pak. Terbesar produk penghasil ikan adalah Losmawe. Tapi nggak di sini jualnya, jadi ke bawah. Jadi mengirim keluar Iya. daerah. Maka nantinya kalau memang ini sudah kita jalan pasar induk kita, mungkin nggak lagi ke Belawan, kita tampung di sini. Jadi pasar induk itu selain pertanian juga perikanan akan menjadi fokus kita. Dan kemudian apa sih Pak yang menjadi keluhan para nelayan adalah mungkin terkait dengan alat tangkap, kemudian juga mungkin dengan izin atau segalanya. Nah, seperti apa kita mendorong agar meningkatkan hasil tangkapan para nelayan? Apakah ada usaha-usaha tertentu oleh pemerintah kota? Kita melalui dinas perikanan, kita hampir tiap tahun ada bantuan alat tangkap pada masyarakat tersebut. Dan kita perizinan juga yang memang wewenang kita Kota Losmawe, kita permudahkan, Pak. Tapi yang problem kadang-kadang ada perizinan yang memang itu di tingkat provinsi. Yang kapalnya besar itu tingkat provinsi itu kewalahan juga. Jadi masyarakat kita jauh pergi sana, mungkin dalam urusnya agak lama ya. Itu permasalahannya. Tapi kalau memang perizinan yang memang dia wewenang kita pemerintah Kota Losmawe itu kita permudahkan. Kita permudahkan. Maka kita lihat pada pengambil ikan di kita, petani ikan kita, penghasil ikan kita di sini nggak problem lagi, lebih aman. Kita di sini ada PPI, TPI. Jadi juga secara fasilitas juga mendukung untuk penangkapan ikan. Kita pasar lebih banyak. Kalau berbicara pasar, hanya di Kota Losmawe atau berapa kabupaten kota yang menjadi penyangga kita, Pak, untuk pasar hasil perikanan kita? Perikanan kita dari hasil perikanan laut. dari laut dari Aceh Utara juga di sini. Losmawe. Maka kita penghasil ikan terbesar kita Losmawe. Berarti tidak hanya Aceh Utara, cuma juga ada pasar-pasar lain ya yang dituju di luar Kota Losmawe. Mungkin ke Pantai Timur, Aceh Timur atau Aceh Timur mungkin ada tersendiri. Kita langsung dia dijualnya ke Belawan ini ikan kita. Dan fasilitas pasar kita alhamdulillah cukup memadai. Apalagi nantinya ini pasar induk untuk merangkum semua pasar. Jadi pasar tradisional yang ada di Losmawe nanti belinya di pasar induk barangnya. Skala berapa Pak mungkin yang bisa digambarkan kepada pemirsa mungkin TVRI? Pasar induk itu seperti apa nanti? Berapa jumlah pedagang yang bisa ditampung dan kemudian mungkin desain bangunan yang sudah tergambar? Desain kita yang pertama 7 gudang penampungan dan 1 pos storage. Oh, jadi tidak hanya lapak gitu saja, ada juga gudang. Dan 500 hampir 800 500 kios ya.
ada mungkin lebih kurang tuh. Baik. Mungkin saya nggak hitung secara hari itu. Iya. Jadi ada itu. Artinya lebih besar pasar lebih induk. besar pasar induk. Kita menampung 7 community itu dalam waktu sementara. Ya. Pak, terakhir karena waktu kita juga sudah sempit, harapan Bapak sendiri untuk masyarakat Kota Lok Sumawwe dan juga masyarakat lainnya yang melihat pembangunan di Kota Lok Sumawwe sendiri, seperti apa harapan Bapak? Harapan kita ya bahwa kita harapkan kepada masyarakat dukungan pada kami pemerintah untuk bisa ini lebih maju Kota Lok Sumawwe dengan pengertian kita semua masyarakat. Yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah yang dilakukan untuk terbaik kepada masyarakat, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran. Kalau memang masyarakat tidak mendukung, itu kemakmuran nggak akan terjadi di Lok Sumawwe. Tapi kalau saling mendukung, saling percaya, saling Berusaha bersama. Jadi insya Allah kemakmuran itu akan terjadi di Lok Sumawwe. Dan cita-cita Bapak sendiri untuk masyarakat yang sejahtera juga akan cepat terwujud ya Pak ya, karena dukungan penuh dari masyarakat terhadap pemerintah. Iya, kita ingin semuanya masyarakat Lok Sumawwe kaya, banyak yang kaya Pak, banyak yang ada usahanya, banyak yang mampu, supaya masyarakat yang mampu bisa membantu masyarakat yang tidak mampu. Baik, Pak Swedi, terima kasih atas perbincangan untuk sore hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Wali Kota Lok Sumawwe. Tentu kita berharap bahwa Kota Lok Sumawwe yang pernah jaya di tahun 90-an, kini terus di bawah kepemimpinan Pak Swedi Yahya untuk terus meningkatkan perekonomian dan juga daya saing tentunya dengan kota dan kabupaten yang ada di Aceh. Ya saudara, demikian Haba Nanggro untuk sore hari ini perbincangan bersama Wali Kota Lok Sumawwe Bapak Swedi Yahya. Saya Andrea Sabarino mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.